duduk. Terima kasih, Bu. Benar ini dengan Putri? Iya, Bu, benar. Kalau begitu, kalau Ibu boleh tahu, Putri ini kelas berapa ya? Saya kelas 11, Bu. Masih kelas 11. Iya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya karena Putri udah mau datang ke sini. Iya, Bu. Kalau begitu, gimana kabar Putri hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah, baik Ibu mengerti. Sebelumnya Ibu mau tanya, Putri udah pernah belum melakukan sesi konseling? Belum pernah, Bu. Belum pernah ya? Iya. Baik kalau begitu, tapi Putri bersedia kan untuk melakukan sesi konseling ini? Iya, Bu, bersedia. Baik, sebelumnya Putri, Ibu izin menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu sesi konseling. Iya, Bu. Jadi sesi konseling itu adalah suatu proses di mana Ibu sebagai konselor akan membantu konseli atau klien untuk menemukan jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang diceritakan. Nah, di dalam sesi konseling ini juga ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana Putri bebas bercerita kepada Ibu sebagai konselor dan Ibu akan membantu merahasiakan cerita Putri tersebut. Jadi Putri nggak perlu takut untuk cerita itu akan diketahui oleh orang lain. Nah, terus yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Putri itu harus bebas bercerita kepada Ibu tanpa ada yang harus Putri tutup-tutupi. Gitu ya. Iya, Bu. Lalu yang terakhir ada asas kesukarelaan, di mana Putri datang ke sini bercerita kepada Ibu secara sukarela, benar secara sukarela ya. Iya. Ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sampai sini Putri paham apa itu sesi konseling? Iya, Bu, paham. Oke, baik. Jadi Putri, sekarang kamu boleh ceritakan sebenarnya apa yang terjadi? Sejujurnya saya merasa malu, Bu, dan bingung. Saya tidak tahu kenapa saya terus melakukan hal itu terus-menerus, Bu. Baik, Ibu paham. Merasa malu dan bingung itu hal yang wajar. Banyak orang yang mengalami hal serupa dan merasa kesulitan untuk menghadapinya. Jadi, bolehkah Ibu tahu sedikit tentang apa yang membuat Putri memutuskan untuk bersedia datang ke sini? Akhir-akhir ini tuh saya sering sekali merasa ada dorongan yang sangat kuat, Bu, untuk mengambil barang-barang bukan milik saya. Meskipun saya tahu itu salah, tapi saya tetap melakukannya itu, Bu. Rasanya seperti ada kekuatan di luar kendali saya. Baik. Rasa bersalah yang Putri rasakan itu sangat manusiawi. Kleptomania memang seringkali diiringi dengan perasaan bersalah dan penyesalan. Jadi selain itu, apakah ada hal lain yang Putri rasakan sebelum atau selama atau setelah melakukan tindakan tersebut? Sebelumnya saya sering merasa gelisah dan tidak tenang gitu, Bu. Terus saat mengambil barang, saya merasa sangat bersemangat dan lega, tapi setelahnya saya merasa sangat sedih dan takut ketahuan gitu, Bu. Oke. Perasaan-perasaan yang Putri alami itu sangat kompleks. Jadi kegelisahan, kegembiraan, dan rasa bersalah seringkali menjadi siklus untuk sulit diputus. Jadi mari kita coba mencari tahu apa yang sebenarnya atau mungkin menjadi pemicu dari dorongan ini. Apakah ada peristiwa tertentu yang dialami Putri yang mungkin berhubungan dengan masalah ini? Saya tidak yakin, mungkin saja ada masa lalu yang sulit saya lupakan, Bu. Oke. Kalau begitu, kalau Ibu tahu, Putri boleh ceritakan sedikit tentang cerita yang ada di masa lalu Putri. Jadi, Bu, saya pernah waktu dulu, jadi keluarga saya itu mengalami selalu ada pertengkaran di dalam keluarga saya, Bu. Jadi setiap kali orang tua saya bertengkar, saya sebagai anaknya selalu mendapatkan imbasan dari amarah mereka, Bu. Contohnya seperti apa itu? Ya kayak seperti hal sepele aja, Bu, kayak
Ya pokoknya setiap kali ada pertengkaran mereka selalu mukul saya, kayak melampiaskan amarah mereka itu kepada saya, memaki-maki saya. Ya terus dari situ saya mengalami kayak cemas, trauma gitu. Punya rasa gelisah tersendiri ya Bu? Iya Bu. Oke, baik. Jadi faktor ekonomi juga Bu yang menjadi salah satu menjadi permasalahan dalam keluarga saya. Dan di situ saya merasa kesepian. Terus di situ saya merasa kesepian dan saya tidak mempunyai teman Bu. Dan di sekolahan juga saya selalu dibully sama teman-teman saya. Terus ya pokoknya saya nggak ada teman, sendirian. Terus dimana ada satu orang ini mau berteman dengan saya Bu. Nah, Jadi akhirnya Putri ini kan merasa kesepian, sebenarnya kamu di sekolah dan sering dibully ya di sekolahnya. Sampai di mana Putri akhirnya punya seorang teman. iya. Oke, baik. Nah terus teman saya ini mengajak saya untuk mengambil barang milik orang yang sering membuli saya Bu. Nah dimana pas saya mengambil barang milik orang yang sering membuli saya ini, saya merasa puas Bu ketika melihat dia menangis, kayak cemas cari-cari barang dia gitu Bu. Jadi saya merasa puas gitu melihat dia seperti itu. Oke, jadi Putri ini kan merasa kesepian, awalnya nggak punya teman, Iya. sering dibully juga. Terus sampai di mana akhirnya Putri ini punya salah seorang teman yang mau berteman sama Putri. Iya Bu. Tapi dia ini akhirnya mengajak Putri untuk mengambil barang dari si pembuli ini tadi ya. Iya Bu. Sampai di mana Putri merasa puas karena melihat teman Putri ini tadi menangis Iya. karena barangnya diambil sama Putri. Oke, jadi istilahnya Putri kayak balas dendam Iya. mengambil barang dia ya. Iya Bu. Jadi hal itu menjadi faktor serta dorongan saya untuk melakukan hal ini Bu. Sehingga itu menjadi candu untuk saya lakukan terus-menerus. Terus saya juga mempunyai rasa keterpuasan sendiri Bu. Oke, baik. Jadi bisa Ibu simpulkan ya dari cerita Putri ini tadi, di mana Putri awalnya merasa kesepian sendirian akibat dari pertengkaran yang terjadi di dalam rumah atau di dalam keluarga Putri, sehingga mereka melampiaskan amarahnya itu ke Putri, baik secara omongan ataupun fisik yang mereka lakukan terhadap Putri. Iya. Sehingga Putri ini merasa kesepian dan sendiri. Tidak ada yang mendengarkan cerita Putri atau mendengarkan apa yang menjadi seharusnya dilakukan orang tua sebagai mana mestinya. Dan Putri ini akhirnya mempunyai seorang teman yang mau mendengarkan cerita Putri tersebut, yang Putri dibully dan lain-lain. Dan Putri ini akhirnya diajak oleh teman tersebut untuk membalas dendam ya. Iya. Membalaskan dendam dengan cara mengambil barang dari si pembuli. Dan itu akhirnya menjadi candu untuk Putri lakukan hingga sampai saat ini. Putri lakukan terus menerus. Dan di dalam diri Putri merasa ada kepuasan tersendiri setelah mengambil barang tersebut. Iya Bu. Kira-kira rasa keterpuasan itu ada tuh pas karena mereka mengganggu kamu terus kamu ambil barang mereka, atau memang tanpa mereka melakukan apapun kamu ngambil barang mereka juga? Enggak Bu, jadi walaupun saya nggak dibully juga, saya rasanya ingin sekali mengambil barang milik orang lain Bu, walaupun itu nggak dibully atau apapun itu Bu. Tanpa teman kamu atau orang itu mengganggu kamu pun kamu tetap punya rasa ingin mengambil barang tersebut ya. Oke, baik, mengerti. Jadi walaupun teman kamu itu atau orang itu tidak mengganggu kamu sekalipun, kamu tetap ingin mempunyai rasa ini ya, mengambil barang mereka itu. Iya Bu. Oke, baik, mengerti.
Eh, jadi Putri, itu sangat mungkin terjadi. Masa lalu kita ini seringkali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku kita saat ini. Kita bisa coba menggali lebih dalam tentang masa lalu Putri untuk melihat apakah ada koneksi antara peristiwa masa lalu itu dengan perilaku Putri saat ini. Selain itu, apakah ada faktor lain yang mungkin berperan seperti masalah hubungan atau masalah kesehatan mental lainnya? Saya memang sering merasa stres, cemas yang berlebihan dari hubungan keluarga saya itu, Bu. Stres, kecemasan berlebihan, dan masalah hubungan memang bisa menjadi pemicu dari berbagai masalah, termasuk kleptomania. Stres dapat memicu perasaan tidak nyaman yang ingin kita hilangkan dengan cara tertentu, termasuk dengan mengambil barang. Lalu ada beberapa pendekatan yang bisa kita coba untuk mengatasi masalah Putri ini. Salah satunya adalah dengan melakukan terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT dapat membantu Putri mengenali dan mengubah pola pikir dan juga perilaku yang tidak sehat. Nah, selain itu, kita juga akan coba teknik relaksasi untuk membantu mengurangi kecemasan yang kamu rasakan. Misalnya, teknik pernapasan atau relaksasi progresif. Apakah teknik relaksasi itu bisa membantu saya mengatasi keinginan untuk mengambil barang, Bu? Teknik relaksasi ini tidak hanya membantu mengurangi kecemasan, tetapi juga membantu kita menjadi lebih sadar akan tubuh dan pikiran kita. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah mengontrol impuls-impuls yang muncul. Jadi sebelum kita masuk ke dalam langkah-langkah teknik relaksasi ini, itu seperti Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu manfaat dari teknik-teknik relaksasi ini. Ya, Bu. Putri, adapun manfaat dari teknik relaksasi ini, yang pertama, yakni mengurangi kecemasan, lalu membantu meredakan perasaan cemas dan gelisah. Jadi, teknik ini mengurangi kecemasan yang selama ini Putri alami, terus rasa cemas, rasa gelisah yang biasanya Putri rasakan itu. Lalu meningkatkan kualitas hidup, membantu mengatasi insomnia dan meningkatkan kualitas tidur. Sebelumnya Putri ini punya rasa gelisah itu membuat Putri susah tidur nggak? Iya, Bu, betul. Betul ya. Jadi benar ya, dengan kita melakukan terapi ini nanti Putri bisa lebih mengontrol waktu tidur Putri. Iya, gitu. Lalu selanjutnya meningkatkan fokus, membantu meningkatkan konsentrasi dan kemampuan untuk fokus pada tugas. Selama ini Putri melakukan hal ini, rasa gelisah, rasa cemas yang Putri alami dan Putri jadi susah tidur, itu mengganggu rasa fokus Putri di kelas, betul? Iya, Bu, sangat mengganggu. Ya, betul sekali kan? Ya, jadi hal ini akan membantu Putri untuk lebih fokus dalam kelas atau dimanapun Putri untuk melakukan sesuatu. Jadi Putri bakalan merasa lebih fokus gitu. Lalu ada meningkatkan mood, membantu mengurangi depresi dan meningkatkan perasaan positif. Putri tadi kan bilang Putri jadi merasa stres, depresi karena hal-hal itu. Putri kan selain merasa cemas, merasa gelisah, Putri juga pasti mempunyai rasa takut. Iya. Benar? Iya. Karena barang yang Putri ambil ini kan bukan milik Putri. Putri pasti mempunyai rasa takut, rasa cemas. Tapi Putri juga memiliki rasa puas dari hal itu. Benar. Jadi, baik Putri, sekarang kamu sudah tahu ya manfaat dari teknik relaksasi ini. Sekarang Ibu akan praktekkan ke kamu agar kamu bisa melakukan hal ini. Iya, Bu, baik. Jadi Putri, langkah pertama dalam teknik relaksasi ini yaitu melakukan pernapasan dalam. Fokus pada pernapasan yang lambat dan untuk menenangkan pikiran. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan sebentar lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Yang kedua ada relaksasi otot progresif. Ini menenangkan dan mengendurkan setiap kelompok otot secara bergantian mulai dari kaki hingga kepala. Lalu kita praktekkan dulu ya hal ini. Oke, kita terapkan ya. Ya, Bu.
Oke, kita ambil posisi dulu ya. Yang pertama ini pernapasan ya, relaksasi pernapasan. Putri bisa hirup napas dalam-dalam melalui hidung, pelan-pelan. Tahan sebentar, hembuskan. Lagi. Tarik napas, tahan, buang. Tarik napas, tahan, buang. Oke. Nah, jadi kita melakukan relaksasi otot ya. Yang pertama dari otot kepala. Putri bisa melakukannya. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang kedua itu relaksasi tangan. Jadi otot di jari-jari kita ini kadang menjadi salah satu penyebabnya. Mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kedua begini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, baik. Bagaimana Putri? Apakah sudah merasa lebih baik? Sedikit sih Bu. Jadi lebih baik ya. Dari sebenarnya dari proses pernapasan dan relaksasi otot itu membuat badan kita yang tadinya gelisah, cemas itu bisa lebih baik. Selanjutnya kita akan melakukan visualisasi di mana Putri ini secara tiduran, boleh dibantu ya, sedikit tidur. Lalu memejamkan matanya. Memejamkan mata, Putri bayangkan hal-hal yang Putri sukai, Putri senangin. Misalnya tempat yang indah, tempat yang tenang, tempat yang damai, tempat yang paling Putri suka ya pokoknya. Nah, Putri bayangkan tempat itu tempat yang paling Putri suka. Putri berada di depan hamparan laut lepas, di mana laut itu tenang, damai, luas. Putri bayangkan kalau hal itu menjadi tempat yang bisa Putri lakukan apa saja. Bisa Putri berlari di sana, Putri teriak di sana. Artinya tempat itu menjadi tempat yang sangat indah. Putri sudah bisa mendapatkan rasa itu, tempat itu? Sudah Bu. Oke, baik. Kalau gitu perlahan Putri buka matanya, tegakkan badannya. Bagaimana? Apakah Putri merasa lebih tenang? Iya Bu. Jadi tempat itu seperti apa dalam gambaran Putri? Jadi itu laut yang sangat lepas Bu. Terus saya bisa meluapkan semua rasa emosi saya, kekesalan saya. Saya bisa meluapkan emosi saya pokoknya Bu di pantai itu. Oke, baik. Jadi di dalam bayangan Putri, dalam gambaran Putri, di mana Putri berada di tempat yang luas, laut yang lepas, di mana Putri bisa bebas di sana, bisa meluapkan emosi, amarah, kekesalan yang selama ini Putri rasakan ya. Oke, baik. Oke. Setelah ini, Bu boleh tahu gimana perasaan Putri? Sejauh ini cukup tenang dan lega Bu. Oke, jadi Putri merasa lebih baik ya, setelah melakukan teknik relaksasi ini. Jadi Putri, alhamdulillah kamu merasa lebih baik ya.
Nah, ingatlah, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Kita akan bekerja sama secara bertahap untuk mengatasi masalah yang Putri ceritakan ini. Yang penting adalah kamu mau berusaha dan terbuka dengan proses terapi ini. Iya Bu, saya akan mencobanya. Oke, dan perlu kamu ingat bahwa mengatasi kleptomania membutuhkan waktu dan kesabaran. Putri tidak perlu merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Ibu akan selalu ada untuk mendukung dan juga membersamai Putri dalam menjalani dan berusaha dan konsisten menjalani terapi ini. Iya Bu. Terima kasih ya Bu, saya akan mencoba untuk menerapkannya yang sudah kita bicarakan dan saya akan terus berusaha untuk melakukan relaksasi itu Bu. Saya sangat senang Putri mau berusaha. Putri, ingatlah, kamu tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Saya selalu siap untuk mendukungmu. Selain itu, penting juga untuk melibatkan orang-orang terdekatmu, seperti orang tua atau teman. Dalam proses pemulihan ini, mereka dapat memberikan dukungan emosional dan membantu kamu tetap bertanggung jawab. Mari kita bertemu lagi minggu depan untuk membahas kemajuanmu dan membuat rencana selanjutnya. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Oke. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Jadi di jalan ya Putri. Ya Bu, terima kasih. I know